Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rajwatul Thahiro. Kali ini saya akan mewawancarai seorang pembatik yang berada di Jambi Kota Seberang, tepatnya di Ulu Gedong, yaitu Batik Nur Kamalia. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikuti saya. Assalamualaikum. Baiklah, sekarang saya sudah bersama dengan salah seorang pembatik yang ada di Seberang Kota Jambi. Siapa namanya, Bu? Nama Ibu Nur Kamalia. Langsung saja ya, Bu. Bagaimana sih awal mula terbentuknya Batik Kamalia ini? Kalau untuk sejarahnya ya, cukup panjang ya. Iya. Saya kalau lihat sejarahnya nih, saya kan mulai dari sekolah sama dengan kamu sekolah tuh, saya juga sudah ikut belajar gitu kan dengan kakak saya yang di depan ini. Jadi saya sekolah tuh sambil belajar juga. Setelah itu berkembangnya batik, dengan berkembangnya batik kan saya akhirnya punya usaha sendiri. Sebelumnya kan saya juga setelah belajar pengen juga nak berjualan kan. Ikutlah dengan Ayu itu. Jadi awal mulanya tuh turun temurun ya, Bu? Betul lah. Kalau untuk berdirinya tuh pada tahun berapa tuh, Bu? Batik yang mana tuh? Batik Nur Kamalia. Iya. Karena saya sekolah tadi sambil sekolah, sementara saya sekolah di Alias yang mulai lebih aktif itu tahun 83. Apa saja sih alat dan bahan yang digunakan dalam membuat batik, Bu? Yo samula dengan kawan-kawan yang lain kan. Ayo bahan kan tau lah, kain itu kan kain lilin, bahan itu kan obat. Iya. Obat-obatnya tuh kemudian mori, lilin itu bahannya tuh. Kalau alat ya canting, kompor, atau wajan ya. Terus banyak itu alat untuk melokotnya tuh. Bahannya diambil dibeli ya dari luar Jambi. Tapi kalau untuk bahan alam, kalau memang ada di Jambi, yuk kita ambil, kita memanfaatkan bahan alam yang ada di Jambi. Contohnya apa tadi itu? Jengkol, kayu-kayuan, kayu lempato. Kalau memang ada di Jambi, yuk di Jambi diambil. Kalau memang bahannya udah ada dari Jambi, yuk kita produksi lah dari luar Jambi, khususnya Jawa. Kalau untuk proses pembuatannya, bisa tak Ibu ceritakan secara singkat bagaimana proses untuk pembuatannya? saya ya, kalau batik tulis ya tentunya didesain dulu. Kalau kita batik tulis, karena kita ada memproduksi batik tulis, ada batik cap ya. Kalau batik tulis ya tentunya didesain dulu. Setelah didesain ya, yo ditulis kan pindahkan ke mori. Setelah itu kan baru di batik pakai ke lilin. Setelah proses pembatikan yo pewarnaan, itu tembok, tutup celup itu istilahnya tuh. Kalau dalam sebulan Ibu memproduksi berapa batik? Oh gitu ya. Sebenarnya ya saya ini kan walaupun sudah lama memproduksi membatik ya, tapi tergolong bukan pengusaha, tapi tergolong home industry. Ya kalau pengusaha itu kan yo banyak tiap minggu pun, tiap hari pun banyak. Tapi bagi saya home industry ya usaha di rumah yo jadikan ya, kalau pas ada laku ya alhamdulillah. Kalau ada juga tidak masalah kan, tergantung rezeki. Namun kalau untuk lakunya gitulah. Kadang-kadang juga dari itu kembali ke pemasaran lagi deh. Pemasaran itu kan ada orang yang bawa, kadang-kadang melalui gitu, itu langsung datang ke gitu kan. Itu proses pemasaran aja deh itu. Kemudian kadang-kadang ya kawan mesan, pemesanan itu cara pemasaran jadinya. Ada galaunya juga nitip di toko, iyo, di butik, gitu, di butik. Karena kita nih, mungkin aku usah bapak tak mau aku suka. Kalau saya beda dengan adik, saya kan tidak pakai melalui YouTube, melalui Tindak, karena saya bela pasrah di rumah, iyo,
Biasanya Ibu memproduksi batik itu dalam bentuk apa saja, Bu? Iya Pak, bahan baju juga ada, bahan maksudnya bahan untuk buat baju, baju siap juga ada, kain juga ada, kain panjang juga ada, kain selendang kecil juga ada, kain selendang besar juga ada, celupnya tuh celup kimia juga ada, celup lebih banyak celup alam. Kalau untuk harganya tuh, Bu? Bervariasi. Kalau untuk pasarannya itu sekitar 100 meter kalau alam itu kan. Tapi kalau memang ada mau besar kita kerjasama saling berbagi tadi kan, nah, itu bisa kita diskon lah gitu. lebih banyak. Iya, karena kita kawan tadi kan mau dapat fee juga, nah itu dalam proses penjualan nah tuh saling berbagi. Cuma saya gini tuh visi dan misinya menciptakan lapangan kerja dan berbagi rezeki. Itu visi misi saya gini. Ada nggak perbedaan antara sebelum COVID dengan sekarang pas COVID? Pasti ada. Dengan ada COVID kan terpuruk ekonomi masyarakat ya, daya belinya pula. Itu. Kemudian kalau dulu tuh kan, karena orang ekonominya elok kan, pastilah banyak lah laku. Iya, tapi walaupun susah, yang belinya tuh tergantung juga yang kelas ekonomi yang ada lah gitu kan. Tapi kalau yang masih berpikir beli itu kan, mungkin lebih kebutuhan yang lain daripada batik kan.